Oke, selamat sore teman-teman Tribuners semua sekalian yang sudah hadir dan sudah nonton. Stay nanti sampai acara ini habis ya Bang Liston ya. Oke. Jadi kita bakalan bahas sesuai dengan flyer kita nih Bang Liston. Apa tuh? Masker untuk kita, untuk Anda dan untuk kita semua. Oh. Iya kan? Bersama bintang tamu atau narasumber-narasumber kita yang udah kita undang pada sore hari ini di acara Tribun Medan Cakap-Cakap spesial dengan Satgas COVID-19 dan salah satu influencer Medan nih. Ya, yang bisa dibilang cukup, apa ya, concern lah ya. iya, membantu sosialisasi, menyuarakan lah dengan mengajak teman-teman mungkin followernya yang banyak ya. Amin. Dengar kalau kita digabung juga masih kalah Bang, kalah jauh Bang. mungkin kalau 10, 20, 15 tahun lagi lah baru. Mungkin lah. Masih menyamai mungkin. Ya, di sini sudah ada kedatangan Pak Dr. Aris Yudariansah sebagai juru bicara Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Di Sumut ya. di Sumut. Nah, ini juga sudah ada Mbak Clara Vanessa yang seorang influencer dan entrepreneur nih, Pak. Entrepreneur influencernya sebenarnya apa ya? Udah terkenal. Mungkin, ya, Mbak Mungkin. ini MC Wow, di kondang banyak mungkin. acara. Kondangan ya, kondangan. Kalau kita kan presenter magang nih masih. Iya, Kalau Mbak masih. ini ya Udah sudah. jam terbang. Oh, Nggak usah di amin. Terus ada cerita-cerita juga entrepreneur Mbak ini bikin ini ya Mbak ya, konsultan komunikasi, Iya, terus Production, ya. production. Oh, ya. production Oke, house. oke. Oke, jadi sesuai dengan flyer apa judul flyer lah yang udah kita sebar, masker. Jadi kita bakal bahas masker ini. Garis utamanya. Ya, Dan ini kan ada 3M ya kan? Iya. Menggunakan masker, Mm-mm. menjaga jarak ya. Ini harus berurutan nggak, Pak? Atau gimana? Nggak harus ya. Menggunakan masker, Menjaga jarak, menjaga jarak, mencuci tangan. Oke. Tapi Jadi, kita fokus di lebih fokus bicara soal masker. Memang masker ini sepertinya simple, tapi sebenarnya banyak yang bisa Iya. dipelajari di kalau situ. dalam segi kehidupan sekarang itu udah sebagai kebutuhan sehari-hari, Bang. Ya, udah. Karena sekarang kalau nggak bawa masker keluar rumah aja udah kayak ada yang kurang gitu loh. Padahal dulu mungkin Rido kalau ke kantor pakai masker dikira sombong kali ya. Iya. Kalau gitu ya. Iya. Sok bersih Sok banget bersih gitu. kali gitu kan. Kalau sekarang justru kita kesel kalau teman kita nggak pakai masker. Gitu. Oke. Jadi kita langsung bertanya-tanya aja nih, Bang. Untuk yang pertama saya mau ke Pak Dokter Aris gitu. Jadi kebiasaan baru nih kan Pak memang tidak selalu mudah dilakukan apalagi dengan nuansa atau suasana new normal ini. Jadi kebiasaan kita yang lama itu kita ubah. Yang dulu mungkin kalau mau makan kita agak kurang intens untuk cuci tangan gitu Asal loh. aja lah, begitu, Asal yang penting aja basah gitu ya. yang penting basah aja gitu. Iya, Kalau iya. sekarang kita udah berapa detik harus Iya, gitu loh. Dan Pokoknya sampai halus lah tangan. nanti kadang kalau dari rumah dulu kan jarang tuh mandi dulu atau cuci kaki atau cuci tangan. Kok sekarang kan udah care sama yang kayak gitu loh. Nah, ini kan menjadi kebiasaan baru nih Pak atau kewajiban kalau dibilang sekarang ya. Ya. Nah, apalagi untuk pemakaian masker atau kesadaran yang mungkin kalau bisa dibilang Bang, kalau di Medan ini agak kurang kesadaran masyarakatnya Bang ya. Oke. Menurut Abang gimana? Ya buktinya kan memang harus pemerintah juga harus kasih Himbauan. dorongan yang kuat sampai ada apa Pak istilahnya operasi ya Pak, ya, operasi Iya. justisi. Operasi justisi. Saya kalau kita ngelihatnya kan mungkin kalau karena kita juga jarang keluar paling dari media kita lihat banyak yang kena hukuman push up lah, Nah, itu suruh dia. nyanyi Pancasila begitu kan. Ya kalau mungkin masih kurang lah. Masih kurang. Nah, ini kita tanya kepada Pak Yudi. Nah, Gimana nih Pak untuk kesadaran masyarakat Medan untuk menggunakan masker ini kan agak kira-kira kurang. kenapa masih rendah Pak? Kalau memang kita asumsikan lah masih rendah atau sudah cukup tinggi kalau menurut Bapak? Ya, baik. Memang untuk merubah perilaku ya. Ya. Merubah perilakunya kan butuh waktu yang tidak sebentar. Ya. Apalagi yang sebelumnya memang kebiasaan kita untuk berperilaku hidup bersih dan sehat ini kan masih jauh. Ya. Ya, walaupun kita sudah bolak-balik ya menyampaikan dulu nih, sebelum pandemi juga kita selalu menyampaikan bahwa
masyarakat agar berperilaku hidup bersih dan sehat. Salah satunya kan mencuci tangan. Dinas Kesehatan Sumut Dinas ya, Pak? Kesehatan Provinsi Sumut ataupun kawan-kawan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang ada, ya. Jadi salah satu indikator perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga itu dulu, ya sebelum pandemi itu adalah selalulah mencuci tangan menggunakan sabun. Jadi bahkan banyak program-program yang dilaksanakan pemerintah maupun non pemerintah kepada anak-anak sekolah untuk kegiatan CTPS namanya, cuci tangan pakai sabun. Nah, terkait dengan pandemi ini, karena memang virus corona ini sebenarnya mudah ditangkal asal kita menjalankan protokol-protokol kesehatan yang ketat, ya. Jadi program 3M seperti yang disebutkan tadi, yang pertama itu mencuci tangan, yang kedua menggunakan masker, yang ketiga menjaga jarak. Ini saja kalau kita lakukan secara terus-menerus dan disiplin, ya insya Allah corona ini, COVID ini tidak mengena kepada kita. Tapi itulah Kenyataannya begitu kan masih kenyataannya seperti sulit itu. begitu Ya, ya, itu Pak? tadi untuk merubah perilaku yang sebelumnya nggak pernah menggunakan masker ini Menjadi memang kebiasaan, susah. Pak. Ya, berbeda dengan orang-orang yang memang sudah terbiasa menggunakan masker, seperti orang-orang yang memang bertugas Ya, di menggunakan lingkungan masker, rumah sakit. ya, misalnya rumah sakit. Ya. Atau kalau yang di luar orang-orang yang yang selalu menyemprot hama. Ya, Jadi benar. hal-hal yang seperti itu memang sudah menjadi hal yang biasa. Berbeda dengan kita yang selama ini baik-baik saja, ya kan? Jarang menggunakan masker. Nah, sekarang kita harus menggunakan masker. Memang pelan-pelan perilaku ini harus kita perbaiki seiring dengan pengetatan-pengetatan yang dilakukan pemerintah terkait penanganan COVID-19. Seperti itu saya kira. kan di awal itu sempat ada Asumsi lah ya. ya seperti apa ya, mungkin perubahan pemahaman awalnya dibilang Ya. yang kalau yang Pakai agak masker. Sakit. Yang sakit ada saja. ciri-ciri mungkin indikasi Ya, sakit. iya. Yang sakit Terakhir saja nih. berubah Karena semuanya Ya. harus pakai masker, yang sakit yang sehat pakai masker. Apa mungkin karena itu, Pak? Sebenarnya tidak. Tidak ya, Pak, ya? Ya, jadi memang kita ketahui memang COVID-19 ini kan penyakit yang baru. Penyakit yang baru yang disebabkan oleh virus yang baru juga. Jadi semakin hari informasi terkait dengan virus ini kan terus aja berubah. Ya kalau dulu kita berpikir menggunakan masker itu untuk orang yang sakit saja. Iya. Ya, bahkan nggak tanggung-tanggung loh. WHO juga yang menyatakan seperti itu Iya. gitu. Jadi memang yang pakai masker itu untuk yang sakit aja lah. Untuk yang tidak sakit nggak perlu karena penularannya itu mungkin saat itu belum diketahui secara pasti. Tapi setelah informasi ini semakin valid Iya. dan salah satu pencegahan yang paling baik menggunakan masker, ya kita apa boleh buat, kita harus ikut. Nah, ya seperti itu tadi. Kita pelan-pelan lah. Saat ini kita sudah memberikan edukasi terus tanpa henti, ya. Nah, sudah diedukasi, sudah dibuat regulasi, masih ada juga yang tidak peduli, ya apa boleh buat. Terpaksa ada punishment yang harus diterima. Karena kan itu demi bukan diri sendiri aja kan, Iya, Pak? Demi semua iya, orang seperti juga itu. gitu. Jadi yang dulu mulai ada wacana kalau misalnya yang sakit itu aja yang pakai masker. Iya. Sekarang karena mungkin untuk menjaga semua orang lain gitu, semua diri orang lain. Jadi ya mau nggak mau harus semuanya sehat nggak sehat tetap pakai. Tetap menggunakan masker setiap saat. Oke. Tapi ada nggak, Pak, semacam kajian begitu bagaimana pemerintah supaya berhasil dalam memberikan anjuran menggunakan masker ini gitu? Iya, banyak ya, banyak. Saat ini kita dari gugus tugas dari Satgas Sumut itu secara intens melakukan upaya preventif kepada Medan, Binjai dan Deli Serdang. Ya kita lihat sekarang. Ya, setiap malam kita lakukan razia, ya kita razia masker terhadap orang-orang yang ada di jalan. Kita lihat angka kesakitannya juga sudah mulai menurun, angka kesembuhannya meningkat. Nah, ya saya pikir seperti itu. Memang awal-awalnya harus kita paksa, kita paksa supaya harus bisa ikut. Tapi hasil di belakangnya kan sudah mulai terlihat. Iya. 1 bulan belakangan ini Sumatera Utara sudah cukup baik. Progresnya udah cukup baik, Pak. Sudah cukup baik lah. Artinya kecepatan virus itu
Sudah mulai melambat ya. Melambat, ya. Kalau untuk dari segi grafik udah mulai melandai deh nih. Melandai Melandai. dia. Melandai. Walaupun data-data yang lain masih flat, tapi angka kesakitannya Sudah melandai. turun. Pak, ya. Ya. Oke, nah kemarin kan sempat ada waktu awal-awal pandemik nih. Mungkin Mbak Clara juga mengalaminya, kita semua juga mengalaminya yang masa-masa panik buying nih. Masalah masker. Ya. Dulu kan awal-awal pandemi kan semua borong masker, semua ini Iya. segala macam. Nah, habis itu mulai kemarin wacana kalau masker yang ada salah satu jenis masker itu tidak baik untuk digunakan. Scuba. Scuba. Nah, masker scuba. Jadi pemerintah itu menyarankan untuk pemakaian masker yang masker medis itu. Iya. Nah, itu gimana nih Pak menurut Bapak? Perbedaan jenis-jenis masker itu apa ada pengaruhnya nggak? Jadi memang masker itu dibagi dua. Yang pertama masker medis dan masker non medis. Ya, masker medis ini digunakan untuk tenaga-tenaga kesehatan kita yang bertugas, yang berhadapan dengan para pasien. Iya. Ya, lalu masker non medis itu untuk masyarakat biasa. Nah, masker non medis ini biasanya bahannya itu terbuat dari kain biasa. Ya, yang pada intinya hanya untuk melindungi hidung dan mulut kita dari Ya. Virus. dari virus ya. Droplet Seperti lah. itu. Berbeda dengan untuk yang medis. Kalau yang medis ini dia punya komposisi yang khusus karena dia kan terpaparnya itu bisa lebih memungkinkan Iya, dibandingkan orang yang benar. biasa. Jadi memang ada kriteria. Kalau masker medis itu biasanya harus terdiri dari 3 lapis dan memang secara laboratorium itu kainnya itu memang dinyatakan bisa lebih aman Untuk daripada menangkal paparan virus. Iya. Oke. Kalau bisa dibilang kayak istilahnya droplet Pak ya. Ya, droplet itu apanya? Sarananya. Sarananya Iya. ya. Jadi apa benar tuh kalau scuba itu memang Ya, scuba itu kan cuma 1 lapis. Iya. Ya, 1 lapis. Berarti masih memungkinkan. Kita anjurkan sekarang itu paling tidak 3 lapis. Memang Iya, dia lapis. kelihatannya scuba ini praktis begitu ya, Praktis, klap gitu, tinggal tapi pakai. sebenarnya ya. kurang efektif. Kurang gitu ya. efektif. Jadi kalaupun persentasinya ya tidak 100%, tapi dia lebih memungkinkan ya. mengena ya jika terkena kuman. Ya. Apalagi sekarang kan Bang, masker medis itu kan udah nggak Udah banyak- langka, nggak langka banyak kayak di dulu pasaran. gitu loh. Iya. Oh, dulu nyari masker medis itu kayak nyari emas rasanya. Iya, sempat ini harganya tinggi juga Iya, gitu loh. yang nggak Sempat- masuk akal. Nah, Mbak Clara nih, kita mau nanya-nanya nih Mbak Clara, sehari-hari jadi MC, entrepreneur juga. Kalau sekarang kondisinya gimana sih Mbak? Kalau di pekerja seni ini sejak pandemi, mungkin bisa cerita sedikit. Apalagi Mbak Clara kan MC Kota Medan kan, Iya, gitu. iya. Apalagi event-event sekarang kan udah agak berkurang semenjak pandemik ini digantikan dengan event yang dengar-dengar sih gitu, online tapi kan gitu loh. mungkin ada perkembangan terbaru dari Mbak Clara soal dunia per-MC-an atau dunia seni acara gitu. Oke, kalau dari MC sih ya pasti beda banget lah ya dari dulu ya. Kalau Iya, iya. sebelum pandemi kan seperti yang kita tahu, semakin banyak penonton semakin baik gitu kan. Nah, sekarang justru malah terbalik gitu. Dari awal-awal pertama kali kita mulai panik sama pandemi itu tuh bulan 3 kalau nggak salah ya, Maret, Pak, ya, ya. Maret. Dari bulan Maret itu acara semuanya udah pada di cancel, nggak jadi. Bahkan ada yang acara dari luar negeri itu juga nggak jadi kan. Cancel, terus abis itu mulai ada acara laginya itu di bulan 7 akhir. Jadi baru-baru 2 bulan ini baru mulai ada, dan itu juga baru mulai kayak ibaratnya menyesuaikan diri Iya. untuk mulai virtual gitu-gitu. Jadi acara virtual lebih benar, banyak sekarang lebih ya. ke virtual, dan sebenarnya sudah ada belakangan ini udah ada acara sih sebenarnya. Cuman itu balik lagi penontonnya itu loh yang nggak ada. Jadi kayak kadang serba salah gitu loh akhirnya, yang tadinya kita bikin acara mau undang penonton, takut penontonnya nggak Iya, datang. benar. Terus kalau misalkan kita bikin undang penonton yang banyak, nanti takutnya kebanyakan kebablasan. Jadi serba salah. Akhirnya semuanya dialihkan ke virtual lah gitu. Oke. Dan memang benar-benar rasanya emang berbeda banget sih dari Nah. dulu. Ngomong-ngomong masalah rasa nih Bang. Kan Rasa yang pernah ada. Iya. Kan kalau dulu kan mungkin Mbak Clara ini bawain MC secara offline gitu, Benar. dengan penonton yang banyak gitu loh. Nah, tantangannya nih Mbak untuk beradaptasi untuk MC di acara virtual itu apa kira-kira? Oke, tantangannya. Yang pertama, ini kita to the point aja ya. Iya. Yang pertama, mau di meeting, mau di acara, mau di apapun itu, kalau virtual atau ketemunya kamera, mereka bisa 85% lebih tidak konsentrasi daripada ketemu langsung. Jadi kayak kadang kalau misalnya Bapak meeting ya, Pak, kalau misalkan virtual gitu dari beberapa aplikasi meeting, itu kadang mereka juga kayak yang turn off kamera lah, Iya, atau iya, turn off iya, suara iya, dan iya. lain-lain kan. Nah, jadi
otomatis kitanya juga lebih merasa kayak mereka dengerin kita ngomong Iya. nggak sih sebenarnya gitu kan. Terus apa yang kita sampaikan sebenarnya nyampe nggak sih ke mereka gitu. Nah, yang pertama sih itu, dan yang kedua adalah sebenarnya kalau mau dibilang dari pekerja seni kayak Clara gitu, as a MC, kita lebih suka sesuatu atau suasana yang lebih meriah gitu. Betul. Yang dimana kita minta, ayo tepuk Lebih tangannya seru, Bapak hype-nya Ibu. ada Yes, gitu, of Mbak. course. Jadi kayak gimana tepuk tangannya, gimana hari ini gitu kan, kabarnya gimana, mereka jerit baik gitu kan, tepuk tangannya yang meriah gitu Karena kan. kan itu berpengaruh untuk semangat Nah, MC-nya juga gitu benar, loh. kitanya juga jadi seru nih acaranya gitu. Terus kita juga jadi ada ibaratnya puas sama kerja kita hari itu gitu. Tapi semenjak adanya pandemi ini dan kita semuanya virtual ya ibaratnya jalan ala kadarnya aja gitu. Ada acara ya kita jalan gitu kan, apa yang disuruh ya kita jalankan sesuai tugas gitu. Nah, kan Mbak Clara juga aktif di medsos ya. Yes. Ya. Mungkin itu sarana menyapa ini juga ya, klien Ya, atau fans mungkin gitu ya. Saya lihat ada Mbak Clara ikut kayak ada concern gitu tentang masker, Pemakaian penggunaan masker, kalau pemakaian nggak salah. masker. Ada. Jadi kira-kira kalau influencer di Kota Medan nih Mbak Clara, kita kelompokkan dalam influencer ya gitu ya. Kira-kira kepeduliannya gimana sih tentang 3M ini Mbak? Kira-kira kalau banyak nggak sih yang peduli gitu? Iya, tentang untuk gitu? influencer-influencer yang lainnya itu ada nggak untuk yang sangat care untuk menyuarakan? Sampai bikin kayak video sosialisasi Iya, gitu benar. kan ada. Itu menurut Mbak gimana? Kalau dari aku ya, secara aku kan juga content creator kan. Iya, Jadi aku ada oke. Potatoes Production itu yang dimana kita juga udah bikin video dari 3 atau 4 bulan yang lalu. Itu New Normal judulnya. Nah, jadi menyadari bahwa orang Indonesia ini ya Pak, kan kadang kalau misalkan kita bikin video yang terlalu mengedukasi, mereka nggak bisa terima Yang kadang. terlalu istilahnya kayak Kayak terlalu mengajari, menggurui banget Oke, gitu. oke. Nah, mereka kadang suka nggak terima. Nah, jadi kita bikinnya itu dengan cara in another way gitu. Jadi kayak lebih ke kita bikin komedi atau kita ada jokes-nya di dalam yang kayak gitu. Nah, dan sejauh ini yang Clara lihat teman-teman influencer lain juga banyak sih yang bikin video-video mau dari aplikasi apapun Iya. banyak gitu. Nggak hanya di channel YouTube aja gitu kan, dari sosial media yang lain juga banyak. Even cuma sekedar foto pakai masker, mereka captionnya juga rata-rata yo pakai masker ya, gitu. Ada gerakan untuk ngajak. Ya, kalau ada. respon dari fans gimana? Kira-kira efektif nggak? Ada kalau menurut Mbak Clara sendiri gimana? Kalau dari followers ya, Iya, iya. rata-rata kalau dari followers aku, mungkin kalau namanya kita udah pakai masker dan kita foto, mungkin mereka nggak langsung bilang dari kolom komen kayak, iya aku juga pakai masker Iya, loh, iya, mungkin iya, agak iya. jarang. Tapi sejauh ini mungkin kita kan sering story-story, kegiatan di luar gitu kan, mau ada acara apapun kita tetap pakai masker. Responnya sih, insight-nya bisa dibilang insight-nya sih lumayan tinggi, dan memang rata-rata mungkin ada orang yang replay atau apa segala macam. Jadi kita tuh kalau aku pribadi, aku punya beberapa macam masker. Mulai dari masker medis, masker yang oke. mungkin kain tapi yang udah sesuai Ya, dengan bener. ini ya, Standar yang- kualitas dan standarnya. Jadi aku bikin kayak lebih menarik, ada bling-blingnya dan segala macamnya. Jadi setiap nge-MC tuh aku sesuaiin sama baju. Jadi bajunya warna biru. Hari ini MC aku warna biru gitu, maskernya warna biru, yang kayak gitu-gitu. Jadi pakai masker juga bisa fashionable Fashion, gitu. benar. Jadi supaya mereka menyadari bahwa pakai masker itu sekarang udah kewajiban loh gitu. Oke. Jadi kayak kalau dulu kamu nyesuaiin bando warna apa, sekarang kamu sesuaiin sama warna masker Oke. gitu. Sama facial juga. Iya, mungkin. jadi aku kayak almost punya banyak banget warna masker gitu. Jadi kalau misalkan dari Instagram, terus setiap aku nge-MC, misalnya aku pakai masker, bajunya coklat, oh maskernya warna coklat, ada bling-blingnya gitu. Dan mereka menerima cukup luar biasa sih, kayak nanya maskernya beli di mana, kayak gitu-gitu. Berarti yang sekarang pun juga banyak masker yang beredar sekarang yang fashionable yang kayak dibilang Benar. Mbak Clara itu udah kadang di bungkusnya itu udah bacaan SNI loh Pak kadang. Nah saya lihat gitu. Nah itu mungkin menarik juga gitu loh. Misalnya kayak kita mau pergi ke acara suatu Kondangan acara gitu gitu, ya. undangan atau apa. Jadi kita bisa nyocokin gitu loh. Bener. Jadi kayak Lumayan. ada sesuatu yang baru aja gitu, apalagi buat cewek-cewek kan ya. Yang secara rata-rata followers aku cewek kan. Jadi mereka kayak yang, lucu ya warna biru gitu kan, warna Tosca. Sekarang lagi tren warna ungu gitu. Jadi kita bikin lagi nih masker warna ungu kayak gitu-gitu. Mungkin itu bisa jadi pendekatan yang bagus juga, Pak. Iya, Masker benar, Pak. fashionable gitu. Nah kalau menurut Bapak itu masker-masker yang fashionable tuh gimana Pak? Ya, itu tadi kalau dia masuk dalam golongan masker non medis, it's okay. It's okay, Ya, nggak ada masalah ya. Yang penting jangan terlalu tipis juga. Ya. Ya, karena kalau terlalu tipis
ya ukuran virus corona ini kan sangat kecil ya. Hmm, Jadi hmm, hmm. memungkinkan. Ya, Apalagi kita menggunakannya dalam waktu lama. benar. Ya. Satu harian Jadi kadang memang ya. seandainya pun mau menggunakan masker non medis, silakan saja asal menggunakannya ingat batas-batas penggunaan, misalnya sejam 2 jam dicuci atau ganti baru seperti itu. Oke. Oke, nah ini untuk masalah 3M ini Bang, mungkin Abang pernah lihat mural-mural tentang Iya. ibaratnya gerakan untuk mengajak support gerakan 3M itu, nah dari seniman-seniman Medan tentunya. Nah itu menurut Mbak atau Mbak ini aja lah atau Boleh, Bapak boleh. Bapak aja lah yang Itu mungkin gimana, Bang? paham nih Apakah kira-kira sejauh ini Kerjasamanya. Satgas ada nggak seperti kan dibilang Mbak Clara tadi kan influencer ini nampaknya cukup bisa mempengaruhi gitu. Iya. Kira-kira kalau dari Satgas sendiri ada nggak sejauh ini menggait? Iya, dari- baik, banyak. Oke. Ya, seniman-seniman memang lokal Pak ya. saat ini komunitas masyarakat termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh-tokoh publik ya kayak Mbak Clara ini menjadi garda terdepan Iya, benar. penanganan COVID-19. Nah, kita tenaga-tenaga kesehatan ini berada di garda terakhir. Jangan dibalik gitu. Iya, iya. Ya. Nah, itu yang paling kita harapkan sekarang. Jadi komunitas-komunitas, para public figure, tokoh agama, tokoh masyarakat ini bisa berdiri di depan lah terkait Ya. mengedukasi masyarakat bagaimana menggunakan masker. Ya, saya yakin lah siapapun orangnya kalau udah ibunya atau bapaknya ngomong kamu pakai masker hari ini ya, dia pasti nurut. Iya, iya. Ketimbang pimpinan, atasan atau lain-lain. Ya, seperti itu. Makanya kita berharap komunitas ini sekarang bisa berperan lah paling depan. Ya. Nah, kami tenaga-tenaga kesehatan ini sekarang jadi garda terakhir. Garda terakhir Pak ya. Seperti Jadi itu. untuk yang menyuarakan itu ya kayak tadi seniman, Iya, influencer silakan. gitu. Komunitas lah siapa. Misalnya Ustadz di Bisa jadi. waktu sholat Jumat Ah, gitu bisa ya. jadi. Iya, Karena mereka yang kayak Mbak Clara ini kan yang berinteraksi langsung gitu Pak. Betul. Yang sering jumpa atau interaksi Berpengaruh langsung. lah, paling Berpengaruh. Punya pengaruh. Karena apa? Dianggap panutan. Ya, Gaya hidupnya itu dianggap baik. baik. Gitu. Apalagi Mbak Clara ini kayak banyak followersnya gitu. Iya. Amin. Jadi kalau Mbak Clara pakai masker, saya yakin para follower yang 100 berapa tadi sejuta itu. Oke, jadi ini kita break dulu untuk sementara Mbak Clara dan Pak. Jadi nanti bakal kita lanjut lagi Bang masalah masker. Masker banyak nih. Ya, Bang. masih banyak Masih soal banyak. masker ini yang bisa diulik begitu Heeh, ya. heeh. Bukan cuma selembar kain atau Iya. apa saja, saudara. Jadi bakalan kita lanjut lagi teman-teman Tribuners Medan. Jadi pantengin terus live kita Tribun Medan Cakap-Cakap pada sore hari ini. Kami bakalan balik pokoknya dengan informasi-informasi yang sangat informatif bagi kalian semua. Oke, Bang, kita break aja dulu. Siap. Oke. Jangan berkerumun, jangan salaman, jangan berdekatan, jangan lupa makan yang bergizi, jangan lupa pakai masker, jangan menyentuh wajah, jangan lupa menjaga jarak, jangan lupa helm sendiri, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa cek suhu tubuh, jangan lupa vitamin, jangan lupa berolahraga, jangan meludah sembarangan, jangan lupa hidup sehat, jangan lupa membersihkan tubuh dan ganti baju. Jangan pesimis, jangan lupa berdoa, jangan kehilangan kreativitas, jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan mudah menyerah pada keadaan. Mari kita galang disiplin dan kesadaran kolektif untuk tetap semangat. Kini saatnya beradaptasi menuju tatanan budaya baru. Jangan berkerumun, jangan salaman, jangan berdekatan, jangan lupa makan yang bergizi, jangan lupa pakai masker, jangan menyentuh wajah, jangan lupa menjaga jarak, jangan lupa helm sendiri, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa cek suhu tubuh, jangan lupa vitamin, jangan lupa berolahraga, jangan meludah sembarangan, jangan lupa hidup sehat, jangan lupa membersihkan tubuh dan ganti baju. Jangan pesimis, jangan lupa berdoa, jangan kehilangan kreativitas, jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan mudah menyerah pada keadaan. Mari
kita galang disiplin dan kesadaran kolektif untuk tetap semangat. Kini saatnya beradaptasi menuju tatanan budaya baru. Oke, kembali lagi teman-teman Tribuners semuanya di acara Tribun Medan Cakap-Cakap bersama Pak Aris sebagai Juru bicara Satgas COVID-19 Sumut dan Mbak Clara influencer dan entrepreneur muda. entrepreneur muda. Oke, kita lanjut aja lagi Bang. Mungkin apa yang mau dijawab, apa yang mau ditanyakan? Iya, ini ada yang menarik sebenarnya. Tapi karena ribut rame-rame pembahasan undang-undang ini Pak agak tertekan. Sebenarnya kan di Kota Medan ini kemarin tuh sedang rame-rame operasi justisi. Iya. Begitu ya Pak. Sebenarnya ini semacam pelebaran dari kemarin sudah ada juga razia masker misalnya begitu ya Pak. Itu perkembangannya bagaimana Pak? Operasi masih jalan kah di Sumatera Utara? Iya, masih. Jadi kita melakukan penegakan disiplin namanya ya. Iya. Operasi penegakan disiplin. Jadi ini sebenarnya amanat Inpres ya. Instruksi Presiden juga sudah mengeluarkan instruksinya. Kalau nggak salah Inpres nomor 6 tentang peningkatan disiplin terkait protokol kesehatan dan diterjemahkan oleh Gubernur Sumatera Utara melalui peraturan gubernur ya nomor 34. Nah, kabupaten kota itu semuanya menerjemahkan Pergub ini. Iya. Ya di dalam salah satu poin Pergub ataupun Inpres ataupun Perbub atau Perwal itu adalah adanya sanksi terhadap orang-orang yang melanggar protokol kesehatan. Berbeda-beda. Kalau di Medan tuh ada bahkan sanksinya itu sampai sanksi administrasi sekian gitu. Di kabupaten Sudah jalan ya Pak? Maaf. Sudah jalan. Sudah diterapkan Pak? Sudah jalan. Berapa Pak dendanya kalau boleh tahu Pak? Kalau nggak salah berapa ya? 100.000 ya, Pak? 100.000. Ya seperti itu. Jadi Tapi dia bukan masalah uang sih sebenarnya Pak. bukan ya? masalah uang. Kita hanya mengingatkan bahwa masyarakat Harus aware. harus begini loh gitu, ya kan? Ya, Semacam efek jerah lah gitu ya, ya. maksudnya seperti itu. Bahkan sebagian paling kalau memang tidak terlalu fatal sekali ya suruh push up atau hukuman-hukuman fisik yang ringan. Nyanyi gitu kan. Indonesia Raya tadi Bang. Ada yang Saya pernah baca di Lapangan Merdeka itu suruh mereka hormat, ya kan? disidang lah Pak ya Pak. Disidang lu gara-gara nggak pakai masker. Ya, Ya karena kan sudah ada impresnya, sudah ada undang-undangnya. Sudah ada, Berarti iya. dia kalau ada pelanggaran ada sanksinya. Kan ada begitu, sanksi. Pak. Kalau nggak salah kemarin hukumannya bersihkan Lapangan Merdeka Ya, ya Pak ya. ya, jadi memang ada beberapa sanksi-sanksi administrasi kepada untuk yang perorangan. Nah, untuk yang seperti tempat-tempat usaha ini mulai dari peringatan ringan, peringatan 1, peringatan 2 ya. Kalau yang berat itu ya ditutup gitu. Sudah ada ya Pak ya? Sudah ada beberapa tempat-tempat nongkrong ya kan itu ditutup. Ya, jadi seperti itulah supaya masyarakat ini pun bisa paham bahwa menyelesaikan COVID ini bukan hanya tugasnya pemerintah. Benar. Ya, tapi benar. tugas kita semua gitu. Betul. Seperti itu. Kalau Mbak Clara sendiri udah tahu ya berkabar-kabar tentang operasi justisi, razia masker. Iya. Kira-kira kalau di lingkungan Mbak Clara sendiri gimana nih? Apakah ada kesan takut atau gimana gitu? Mungkin ada teman-teman Mbak yang suka clubbing, pergi ke tempat hiburan malam begitu ya? Kalau saya Bang, ya. pernah ngalamin datang di restoran, salah satu restoran gitu kan, lagi makan, tapi disuruh pakai masker di sininya. Kan susah. Pak, sama satpamnya gitu loh. Mungkin lebih ke jaga jarak aja ya Pak ya kalau di rumah. Ya, kalau lagi makan pakai masker gimana? Nah, itu Pak, peraturan-peraturan itu yang kadang Ya, berlaku di salah satu tempat iya, gitu loh Pak. paham. Itu gimana nih menurut Pak? Kalau Mbak Clara sendiri nih, melihat kondisi sekarang gimana nih, banyaknya penegakan disiplin tadi, kira-kira ini efektif nggak kalau menurut Mbak di lingkungan Mbak lah Oke. yang Mbak lihat? Kalau menurut aku sih efektif ya Pak. Soalnya gini loh, kita sama-sama tahu kalau kadang-kadang manusia ya kita tuh nggak percaya kalau belum kena dulu atau belum lihat dulu. Jadi mesti lihat dulu atau benar-benar kena dulu, baru bisa jerak, baru bisa tahu gitu, baru bisa ngerti. Nah jadi sebenarnya kayak yang Bapak bilang, yang kayak ada
operasi dan segala macamnya, aku setuju banget sih. Bahkan sampai sekarang kita kan masih suka aktivitas di luar. Iya. Nah, dan bahkan ada peraturan ya Pak, kalau di dalam mobil tetap harus pakai masker kan. Nah, jadi temen aku sendiri aja dia tetap pakai masker. Dia bilang takut, aduh aku nggak mau, nanti kena denda katanya gitu. Apalagi kan ada orang yang, aduh gue cari duit susah-susah dapat gaji buat bayar denda katanya gitu. Jadi menurut aku ini efektif sih. Tapi saya lihat di foto-foto itu Pak ya, waktu Satgas yang Mebidang itu ya Pak ya, itu kan setiap malam minggu sering. Iya, keliling tuh razia bang. Baru-baru ini di sini ya. Di sini, di dekat sini. Oh iya, aku juga lihat baru minggu lalu, kemarin beberapa hari lalu. Jadi saya lihat itu bener-bener kayaknya Serius gitu ya. serius begitu. Tapi Itu himbauan aja pak atau misalnya langsung ditutup? Ya itu tadi, di dalam peraturan atau regulasi itu kan ada pertama itu sanksi peringatan. Ya Oke. kan, peringatan. Ya kalau sudah diperingati nggak mau juga, ya berarti Harus dipaksa ya, tutup. terpaksa lah harus diberi hukuman yang lebih berat, ya kan. Yang paling berat itu memang ditutup atau dicabut izin usaha. Oh, sampai Ya, bisa dicabut pak ya? ya karena konsekuensi yang terjadi seandainya dia tetap melakukan itu kan, waduh, ya bisa Ngeri juga, masyarakat ngeri semua juga. gitu yang terkena seperti itu. baik. Nah, ini kan tadi masker ya Pak ya. Jadi kan kalau misalnya di dalam penanganan COVID ini ada juga istilahnya kita dianjurkan untuk melakukan tes ya Pak. Iya, Pengecekan Ada diri gitu. ada tes rapid, ada tes swab, ya, Pak, swab, sejauh iya. ini. Kira-kira di Sumatera Utara sendiri gimana Pak perkembangannya? Tingkat kesadarannya bagaimana Pak? iya. Saat ini kalau saya melihat memang masyarakat itu sudah mulai paham ya. Iya. Dia harus melakukan rapid test atau dia mau melakukan swab test. Ya, karena ini kan berbeda ya. Rapid test itu tes cepat. Ya. Tes cepat untuk men-screening awal, ya, tapi bukan COVID. Tapi dia bukan tes spesifik corona gitu. Jadi yang menjadi gold standar diagnosa corona itu swab test PCR. Ya, jadi memang masyarakat itu saat ini saya kira sudah mulai tahu lah. Ya. Ya begitu dia demam, dia pasti rapid. Ya sebelum rumah sakit yang merepit dia gitu. Jadi ya minimal sudah mulai mengerti gitu. Begitu badannya nggak enak, dia rapid dulu. Begitu rapidnya reaktif, dia pasti minta swab. Sekarang udah paham. Ya begitu swab, sambil menunggu swab, dia pasti sudah mengisolasi dirinya di rumah. Ya saya pikir ya waktu yang 6-7 bulan ini masyarakat sudah mulai Ada kesadaran muncul untuk kesadarannya Ya. terkait itu tadi gitu. Nah, ini ada perkembangan terbaru. Iya. Kan kemarin pemerintah bikin ini ya Pak ya, batas atas ya Pak ya istilahnya. Iya. Harga rate harganya. swab. Kalau nggak salah 900 atau berapa? Saat ini ya. Kira-kira di Sumatera Utara sudah diterapkan nggak? Bahkan ada perubahan Harus. penaikan penurunan harga itu Iya, pak harus. kemarin. Ya. Karena pemerintah BNPB dalam hal ini Satgas Pusat itu sudah mengeluarkan edaran bahwa batas tertinggi biaya swab test itu adalah 900 sekian. Dan itu berdasarkan analisa oleh BPK atau BPKP ya. Jadi memang yang selama ini kenapa mahal? Karena yang pertama tidak ada regulasi terkait Ya. itu. Yang kedua, Jadi kayak sistem pasar begitu ya, demand supply begitu ya Pak iya, sistemnya. kalau permintaannya tinggi, Iya. harganya pasti jadi turun gitu kan. Jadi seperti itu. Apalagi sekarang laboratorium PCR kita ini kan sudah banyak. Ya di Medan saja saat ini kalau nggak salah udah ada 12. Oh, sudah 12 Pak. Iya. Di Medan ada berapa Pak? Apanya? Lab PCR-nya. Lebih kurang ada 12. Jadi Oke. yang di Sumatera Utara ini semuanya ada di Medan sebagian Oh, besar. oke. Ya di luar itu paling yang terjauh tuh ada Deli Serdang. Nias ya dengar-dengar ya Pak. Yang baru, Oke. yang kemarin baru di launching Pak Gubernur tuh di Nias, di Gunung Sitoli. Soal batas harga itu sudah diterapkan nggak kira-kira Pak? Kalau kita yang di rumah sakit rujukan itu semua nggak bayar. Oke. Oh kalau dirujukan nggak bayar? Iya, ya seperti rumah sakit Marta Friska, rumah sakit yang atau memang orang-orang yang dilakukan pemeriksaan oleh pemerintah. Saat ini kita ada program pemeriksaan tes massal itu 10.000 tes, dan itu semuanya gratis. 10.000 tes dalam jangka waktu 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu. Ya, jadi dibagi-bagi. Misalnya di Medan itu sekian ratus, di Binjai sekian. Karena ini memang kan mengikuti standar dari WHO itu ya Pak ya. Ya, mengikuti Ada standar WHO, positivity rate kita harus di bawah 5%. Iya. Positivity rate itu maksudnya semakin banyak yang orang kita
temukan yang positif sehingga bisa kita cepat isolasi. Jadi bukan cuma yang kelihatannya sakit begitu Oh ya, Pak? tidak, justru sekarang 70% COVID itu tak bergejala. Tanpa gejala, Pak. Ya? Iya, tak bergejala. Jadi yang kita ini ya wajar saja seandainya mau swab massal silahkan. Mbak Clara gimana? Kira-kira kan sudah lama nih, pasti udah tahu lah ya tentang rapid test, Iya. tes swab. Kira-kira gimana? Kan banyak yang bilang rapid test atau bukan rapid test, tes swab ini agak-agak menakutkan Iya. gitu ya. Kalau kita lihat fotonya gitu. Kalau Mbak Clara sendiri gimana? Berani nggak kira-kira ngambil tes swab? Harus Atau jangan-jangan sudah pernah? Aku udah. Oh, sudah ya? Aku rapid udah, swab juga udah. Jadi aku udah jalanin. Bahkan rapid itu kan Kemarin kita- nggak, sorry, maaf, apa ada gejala kah? Oh enggak, Iya. enggak. Oh, tidak ya? Jadi waktu itu bulan bulan Agustus. Jadi pertengahan bulan Agustus tuh kan ada rencana kemarin sebenarnya akhir bulan Agustus ada rencana mau keluar kota sebenarnya karena ada acara MC di sana. Nah, sebenarnya ada peraturan bahwa kalau naik pesawat rapid aja udah boleh kan, Pak? Boleh. Nah, cuman karena bangsa akunya juga mungkin orangnya agak trauma sendiri gitu kan agak takut. Jadi aku lakuin dua-duanya, aku swab, aku juga rapid gitu. Langsung. Hasilnya negatif. Negatif. Ya. Hasilnya non reaktif. Non-reaktif. Dan Itu senang rasanya sih. gimana tuh, Mbak? Waktu pas di swab itu kan banyak nih teman-teman itu semua kan gimana nih rasanya? Sebenarnya matanya agak berair sih. Matanya agak berair. Justru tapi- kalau nggak sakit berarti nggak benar. Oh, Oh, begitu gitu. ya, Dia harus Harus ada rasa sakit ya, Pak. Iya. Tapi sebenarnya tidak masalah lah itu. Tidak ya. masalah. Iya. Dan karena dia tidak menyebabkan luka ya. nggak ada luka, nggak berdarah, nggak ada apa-apa, cuman kayak yang mungkin agak rasa aneh sih. Ya, sebenarnya. karena belum Iya. pernah aja ngalamin Iya. seperti itu, Heeh. begitu ya. Tapi kalau udah lakuin sekali dan udah Mau kayak lagi gitu ya? iya mau lagi. Saya mau lagi, siapa takut gitu. Jadi sampai ini nggak sampai menganjurkan ke keluarga atau Keluarga iya, teman-teman begitu. teman-teman aku, keluarga, mama, papa semuanya udah swab dan semuanya bersyukur sama Tuhan, semuanya aman gitu. Kalau ini kan kayak Mbak Clara tes bulan Agustus ya Mbak ya. Kalau idealnya kapan lagi Pak kita ngambil tes apa? Tes masal ya, Bang? Enggak, tes swab itu atau Sebenarnya semakin terjadwal semakin baik. minimal 1 bulan sekali. Minimal 1 bulan sekali. Oh begitu ya Pak. Ya karena tidak jaminan sekarang kita negatif, kita akan kebal seterusnya. Seperti itu, ya. Ya kita harus rajin-rajin, kalau bawa mobil harus rajin-rajin servis lah. Iya. Nah, apa mungkin nih, Pak? Nanti setelah masa pandemik apakah tes-tes ini akan tetap berlaku atau enggak gitu loh, Pak? Maksudnya Misalnya pandemik ini udah berhenti. berakhir, iya. Apakah tes-tes tersebut itu udah masih berlaku atau enggak? Misalnya kayak kita pengen Memastikan penasaran nih ya. Bisa saja, gitu loh. bisa aja saja, ya. bisa saja. Kan belum ada satupun ahli yang menyebutkan COVID ini habis. Ya, benar. Ya mana tahu Sama ya. kayak TBC lah. Ya, Ya TBC paru-paru. Di negara-negara lain itu ada yang sudah ada. udah nggak ada lagi penyakit itu, tapi di Indonesia masih ada. Masih ada. Ya tes untuk pemeriksaan TBC kan juga spesifik juga. Ya. Ya sama itu. Jadi makanya pemerintah itu menganjurkan ya kita harus mulai beradaptasi, hidup berdampingan dengan COVID gitu. Nah, ada lagi yang menarik ini tentang vaksin. Ya. Karena saya kebetulan megang halaman COVID Pak di Tribun Medan. Tribun Medan setiap harinya punya satu halaman khusus Tentang COVID. COVID, ya. Saya tuh selalu mencari berita terbaru nih perkembangan vaksin kita di Indonesia. Kalau di Sumatera Utara sendiri gimana Pak persiapannya menyambut ini? Ada nggak kira-kira Pak? Ya kita tinggal menunggu arahan pusat ya. Kalau nggak salah berdasarkan informasi terakhir itu Desember ya. Desember akan turun vaksin sekian banyak gitu untuk Indonesia. Ya kita siap saja ya karena kita kan ini mau sembuh semua nih, mau kembali ke kehidupan yang sebelumnya gitu. Ya mudah-mudahan informasi terkait vaksin itu benar lah. Iya, iya. Ya dan kita sangat berharap seperti itu. Nanti kalau distribusinya gimana Pak kira-kira Pak? Sudah Ya ada mungkin arahannya, nanti Pak? sama seperti dulu rapid di launching. Waktu rapid test di launching itu yang menjadi priority Ada awal prioritas, itu, oke, yang oke. pertama adalah orang-orang yang suspek lah, yang diduga COVID. Yang kedua tenaga-tenaga kesehatan yang bertugas di front line. Iya. Ya seperti itu. Mungkin saya yakin nanti akan seperti itu. Karena inilah yang terdepan akan kita kasih kekebalannya gitu. Nanti baru orang-orang yang lain. Banyak orang sebenarnya menunggu-nunggu ini Pak.
udahlah, nggak usah khawatir. Ini Tunggu vaksin aja. Nunggu vaksin aja. Kita nanti kalau udah disuntik vaksin, ya udah. Udah aman pakai gitu. masker, nggak usah pakai. Betul nggak sih itu, Pak? Iya, Pak. Ya enggak lah. Ya enggak. Masih tetap menjaga aja ya. Kita belum tahu vaksinasi ini bisa melindungi kita sampai 100% kan atau tidak. Ya, seperti itu. Ya. Nah, lagian vaksin ini kan masih di depan, masih jauh. Yang ada sekarang inilah kita jalani dengan 3M. 3M ini. itu ya, Pak. Ya? Iya. Oke. Nah, jadi Bang sempat ada berita nih, Bang, bahwasanya pemerintah itu menggelontorkan dana tak terbatas lah kalau bisa kita bilang untuk COVID ini, masalah COVID. Nah, ini dari segi gugus tugas COVID, satu Bapak, selentingan itu gimana menanggapi ya gitu, Pak? Ya, semua itu kan ada konsekuensi. Ini kan bencana. Ya. Ya, bagaimana kita bisa kembali ke kehidupan normal pada saat suasana bencana. Tentu membiayai daerah yang terkena bencana dengan membiayai daerah yang tidak terkena bencana. Ini kan cost-nya jauh lebih besar dong yang terkena bencana. Jadi seperti itu gitu. Jadi kalaupun anggaran besar ya karena situasi itu bencana gitu. Darurat. Memang ya. harus darurat dengan harus Dan kehidupan membiayai. kan harus terus berjalan di situ. Seperti itu. Ya wajar lah. Saya pikir wajar karena semuanya juga kan bukan besar terus digunakan sesuka hati kan juga tidak. Semua jelas peruntukannya. Kembali lagi soal vaksin. Kalau Mbak Clara sendiri gimana? Nungguin nggak ini, Clara? Atau jangan-jangan udah vaksin dulu. udah nyad cari nih gimana cara membeli kira-kira gimana, Mbak? Ya kalau aku pribadi pasti pengen lah kalau bisa cepet-cepet, cuman kan balik lagi kita nggak bisa memaksakan kan pemerintah, kayak ya banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan dulu. Dan aku sih pengennya kita sebagai masyarakat bisa mengerti lah, ibaratnya bukan cuma kita doang yang pengen cepet selesai loh, pemerintah juga pengen, tapi nggak bisa dipaksain begitu aja, kayak ayo cepetan dong pemerintah ada vaksin dan sebagainya gitu. Dan sebenarnya aku juga ada baca beberapa berita di luar negeri ya Pak, itu mereka kan udah bebas kan, kayak di China, di Wuhan Party juga mereka udah party. Udah yang beberapa negara udah melepaskan masker loh. Iya, udah ada hari lepas masker dan sebagainya. Kita juga pengen sih gitu. Kapan sih kita ke mall nggak usah pakai masker, jadi makeup nggak nempel di masker gitu kan? Lipstick ya. Ini lipstick jadi murah nih Karena sering dibeli, Pak. Aduh, tapi ya gitu, balik lagi kita cuma bisa berdoa lah dan berharap yang terbaik aja. Sementara menunggu vaksinnya sudah bisa dipastikan diedarkan, kita tetap konsisten dengan 3M itu ya, Pak. Iya. Nah, kalau soal ini kan ada banyak isu-isu nih, Pak. Tapi saya mau tanya dulu ke Mbak Clara, ada nggak dengar-dengar ada kekhawatiran efek samping dari vaksin? Itu dia. Ada. Itu kalau Mbak Clara gimana? Ada nggak kekhawatiran seperti itu? Sebenarnya iya, jadi kayak ya namanya juga berita kan, kita nggak bisa membatasi kan, banyak berita yang seperti ini seperti itu. Cuman ya balik lagi, bahkan ada berita sampai saking parahnya, jadi sebenarnya vaksin itu bukan vaksin, sebenarnya vaksin itu virus katanya. Sampai ada yang seperti itu. Cuman ya balik lagi, kita kan punya logika untuk mikir kan, tidak mungkin lah ada yang sampai kayak gitu gitu. Ya kalau aku pribadi sih lebih memikirkan bahwa kalau memang nanti suatu saat memang vaksin itu ada dan memang udah dikasih ke kita, ya berharap vaksinnya bisa bekerja aja lebih baik di badannya kita, kan balik ke imun tubuh masing-masing kan. Gitu. Nah, kita tanya sama ahlinya nih, gimana Pak? Bener nggak nih Pak soal isu-isu tentang efek samping vaksin ini, Pak? Adalah yang bilang sampai ini, maaf ini bukan mau membuat khawatir nih, makanya saya perlu tanya. Apalagi Bang, vaksin itu kan diproduksi oleh negara-negara yang berbeda juga gitu. Ada yang kayak dari China. Ya, itu ya mungkin itu menambah juga kekhawatiran. Ada yang bilang dari asal negaranya malah. Autis katanya itu benar nggak tuh, Pak? Ya makanya kita kalau mengakses informasi itu dari portal-portal yang resmi lah. Ya kan, itu yang pertama. Yang kedua, apapun itu, obat apapun itu, apalagi vaksin, pasti ada efek samping yang ditimbulkannya. Yang paling ringan, kita makan vitamin kepada orang yang tidak kuat daya tahan tubuhnya bisa menyebabkan efek samping. Ya, jadi wajar kalau ada vaksin itu menyebabkan efek samping. Pasti ada lah. Biasanya apa itu, Pak, kalau vaksin? Ya yang ringan-ringan, demam, bengkak paling tidak. Ya kan, entah area suntikannya tuh terinfeksi bisa bengkak. Ada yang pengaruhi alergi juga mungkin, Pak. Atau bahkan ada beberapa orang yang vaksinasi rutin yang seperti di posyandu, ada yang habis disuntik kejang-kejang banyak. Ya kan? Jadi jangan langsung diambil secara general bahwa vaksin ini bisa menyebabkan efek samping berbahaya gitu. Kita ambil yang positif-positif lah.
Ya seperti itu saya kira. Jadi menurut Bang Ridwan gimana nih? Kita tunggu aja. Ya betul, itu memang kita dari sejak beberapa bulan lalu itu kan sangat menunggu Iya. vaksin ini. Cuma kalau di satu sisi kita juga nggak mau gegabah ya Pak ya, karena kan ini sesuatu yang baru, vaksin dari penyakit yang baru, Iya. jangan terlalu terburu-buru, nanti kalau nggak berhasil ya sama aja bohong Iya. juga kan begitu. Jadi kita pikir mungkin lebih baik bersabar saja sambil tadi Dan 3M sebenarnya itu. kan- 3M. Sebenarnya COVID ini kan bukan masalah virusnya yang semengerikan apa, tapi kitanya sendiri juga harus sadar kan. Memang butuh bersih gitu loh. Kalau Iya. emang kamu udah divaksin dan kamunya nggak bersih, ya Sama kayak aja. cuma ya. Jangan-jangan bebas dari COVID kena sakit yang lain. Mati juga. Padahal udah divaksin, Pak. COVID juga disalahin. Tapi berarti karena pandemi ini ada perubahan-perubahan, sebenarnya perubahan kebiasaan yang bisa tetap dipertahankan begitu Oh ya, ya, pasti. walaupun nanti seperti Pak Dokter tadi bilang ini normal ya Pak ya. Iya. Apa kira-kira Pak nanti mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Ya. Kira-kira kebiasaan-kebiasaan apa aja nih Pak? Ya yang kebiasaan yang dianjurkan untuk preventif COVID ini harus kita teruskan. Iya, iya. Ya seperti menggunakan masker, nggak salah kok kita Nggak menggunakan salah. masker. Menjaga jarak udah pasti. Dari dulu agama manapun nggak pernah nganjurin kita berkerumun-kerumun segala macam, iya kan? Pasti tetap harus diatur jaraknya, ya. Yang ketiga mencuci tangan. Wah dari zaman dulu. Udah Kalau wajib. suruh makan pasti cuci Iya, Pak. tangan. Ya, jadi memang inilah efek positif yang kita harapkan ke depan ini menjadi kebiasaan-kebiasaan baru kita. Ya, jadi bukan hanya untuk mengantisipasi COVID, tapi untuk mengantisipasi semuanya lah demi kesehatan pribadi paling tidak seperti itu. Kalau Mbak Clara sendiri harapannya gimana nih? Aku ke depannya ya masih sama seperti yang Bapak bilang kan. Maksudnya kitanya harus sadar lah sebagai masyarakat gitu kan. Jangan nambah beban orang yang langsung terjun di dunia ini loh gitu. Bahkan kayak kalau misalkan kita lihat dari media sosial ya, itu tuh kan bisa dibilang kayak banyak video-video yang menunjukkan bahwa banyak loh tenaga medis yang udah lelah gitu loh Iya. ngadapin ini gitu. Tapi ada yang nangis malah. Bahkan ada yang kayak maskernya susah dilepas. APD itu kan dipakai juga bukan Oh, sekedar iya. pakai jas hujan kan gitu. Jadi kitanya coba ada sedikit rasa peduli dan saling menghargai satu sama Empati, lain. ya kan? Benar. Harapannya sih itu sih. Ini kan ada pesan ibu ya. Ingat pesan Ingat ibu. pesan ibu. Jadi kalau dari Mbak Clara ini kan praktisi di Iya. konsultan komunikasi. Jadi kira-kira ada nggak masukan dari pemerintah, dari Mbak Clara maaf, untuk pemerintah supaya ya mungkin yang sekarang ini bisa lebih bagus, lebih efektif, lebih masif berhasil sosialisasi ingat pesan ibu ini. Iya, kalau dari Clara sih as a content creator ya, terus kita juga tahu bahwa sekarang memang eranya udah era Ya, digital. Jadi mungkin ke pemerintah mungkin kita bisa pakai cara yang lebih gaul ibaratnya, lebih hits. Hitsnya dalam arti kata pakailah video-video, contohnya kita bikin short movie, Oke. cerita-cerita singkat yang mungkin lebih bisa masuk ke masyarakat gitu, nggak cuman hanya sekedar ayo pakai maskermu gitu. Tapi kita bisa pakai yang mungkin ada pesan moralnya di dalam gitu, yang mungkin teman-teman bisa share satu sama lain gitu kan. Nah, kalau dari Clara as a content creator sih mungkin lebih ke situ sih Pak. Kalau Bapak setuju nggak nih kira-kira? Wah ya setuju. Ya mungkin Pak Dokter gimana Pak? Kira-kira kedepannya rencana Iya. termasuk juga dalam hal komunikasi sosialisasi ini. Jadi tagline pesan ibu Ingat pesan ibu, Pak. pesan ibu untuk 3M itu memang luar biasa. Karena apa? Siapapun orangnya kalau udah ibunya yang memesankan pasti nurut. Jadi kalau nggak nurut itu Berarti durhaka benar berarti, aja. Pak. Nah, itu dia. Anak Bapak berarti. Ya kan? Nah, itulah makanya tadi di awal kita sampaikan bahwa komunitas itu adalah garda terdepan, termasuk kelompok-kelompok masyarakat seperti ibu-ibu, ya kan? Nah, ini memang sangat sangat mengena sekali. Jadi saya bilang tadi, siapapun orangnya, kalau sudah ibunya yang mengatakan kau keluar harus pakai masker, dia pasti ingat itu. Ya, nah, jadi makanya ini tagline luar biasa, ingat pesan ibu. Ya, saya berharap ya kita semua harus ingatlah pesan ibu kita, ya kan? Sekarang pesan ibu nggak banyak-banyak, jangan nakal-nakal yang nggak lagi. Sekarang udah 3M itu, Pak. Ya? Ya biar selamat juga kan begitu intinya begitu. Untuk ibunya juga gitu, kan buat ibunya juga. Ini anak kalau nggak pakai masker, yang sakit duluan besok ibunya kan. Gitu. Jadi Bang, kadang takutnya anaknya ingat, bapaknya nggak ingat ini kadang. Oke Bang, kita tutup aja lah ya.
Ya, Untuk sesi-sesi makasih Mbak Clara atas kesediaannya untuk bantu-bantu program pemerintah juga nih Pak untuk Oh iya. sosialisasi pesan ibu. Mungkin bisa diajak Pak influencer ini oleh Satgas Sumut, Iya, bukan Pak. cuma Mbak Clara, banyak ini kan Seniman-seniman Sumatera apalagi ini kan. Boleh. Kita Oh. perlu orang-orang yang seperti ini memang. Karena memang dengan jumlah petugas kami yang sekarang terbatas, ini kita butuh influencer-influencer yang Iya, followernya banyak. Kan? Iya, pastinya Jadi Pak. kayak Mbak Clara ini, dia malam ini akan klik, besok semua pakai masker tuh. Nah, kalau kita klik bang belum tentu bang. Kalau kita yang Baik Pak Dokter, terima kasih juga sudah datang ke studio kami. ya itulah pesan-pesan yang Semoga pesan yang disampaikan oleh Mbak Clara, Pak Dokter Aris bisa bisa diterima oleh pendengar kita, dan penonton membuat kita. teman-teman Tribun Medan ini yang mulai sadar gitu loh bang, Iya. mulai aware kepada dirinya sendiri. Sebenarnya mungkin banyak juga yang sudah sadar, Iya. cuma mungkin perlu terus terus untuk diingatkan. aware lagi biar supaya tidak untuk menjaga diri sendiri aja gitu loh. Betul. Tapi orang-orang Iya. tercinta tercinta. gitu. Dan orang sekitar juga harus kita jaga gitu Betul. loh. Oke. Terima kasih sekali lagi Pak Aris, Mbak Clara Ya. untuk waktunya. Oke, itu aja teman-teman Tribun Medan. Cakap-cakap kita ya Bang ya pada episode kali ini yang sangat informatif, inovatif dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Ya. Oke, kita bakalan jumpa di episode Tribun Medan Cakap-cakap selanjutnya. Mohon maaf kalau misalnya kita semua ada salah kata. Aku Rido. Liston Damanik. Kita pamit. Selamat sore. Bye-bye. Kalau Anda berada pada satu ruangan dengan jarak yang dekat, maka Anda tidak boleh melepas masker atau menggunakan masker yang tidak sesuai dengan ketentuan. Banyak yang memakai masker digantungan begini. Saya kalau menggunakan masker seperti ini, maka masker ini sudah afkir dan saya tidak boleh lagi menggunakan. Saya harus memotongnya dan membuangnya. Saya harus menggunakan masker yang baru dengan cara mengambil yang benar dan memasang kembali yang benar. Ketika saya melepas masker, maka saya harus menggunakan yang benar. Beri contoh. Contoh suri teladan. Kita harus bisa menjadi contoh. Kita sudah disiplin saja, belum tentu kita aman dari COVID. Apalagi kalau kita mengabaikan protokol kesehatan. Kalau Anda berada pada satu ruangan dengan jarak yang dekat, maka Anda tidak boleh melepas masker atau menggunakan masker yang tidak sesuai dengan ketentuan. Banyak yang memakai masker digantungan begini. Saya kalau menggunakan masker seperti ini, maka masker ini sudah afkir dan saya tidak boleh lagi menggunakan. Saya harus memotongnya dan membuangnya. Saya harus menggunakan masker yang baru dengan cara mengambil yang benar dan memasang kembali yang benar. Ketika saya melepas masker, maka saya harus menggunakan yang benar. Beri contoh. Contoh suri teladan. Kita harus bisa menjadi contoh. Kita sudah disiplin saja, belum tentu kita aman dari COVID. Apalagi kalau kita mengabaikan protokol kesehatan. Kalau Anda berada pada satu ruangan dengan jarak yang dekat, maka Anda tidak boleh melepas masker atau menggunakan masker yang tidak sesuai dengan ketentuan. Banyak yang memakai masker digantungan begini. Saya kalau menggunakan masker seperti ini, maka masker ini sudah afkir dan saya tidak boleh lagi menggunakan. Saya harus memotongnya dan membuangnya. Saya harus menggunakan masker yang baru dengan cara mengambil yang benar dan memasang kembali yang benar. Ketika saya melepas masker, maka saya harus menggunakan yang benar. Beri contoh. Contoh suri teladan. Kita harus bisa menjadi contoh. Kita sudah disiplin saja, belum tentu kita aman dari COVID. Apalagi kalau kita mengabaikan protokol kesehatan. Kalau Anda berada pada satu ruangan dengan jarak yang dekat, maka Anda tidak boleh